Hampir 1 tahun setelah rilis, gimana sih sekarang kondisi Samsung Galaxy Z Fold 7? Yuk kita cari tahu. Samsung Galaxy Z Fold 7 dirilis sama Samsung di bulan Agustus 2025 dan sampai saat ini masih jadi daily beater atau daily driver yang beneran setiap hari dipakai. Secara fisik, memang banyak banget di luar sana yang katanya Samsung Galaxy Z Fold 7-nya itu sekali jatuh terus langsung luka, bezelnya atau frame-nya itu langsung rusak gitu, langsung kebaret-baret. Tapi sampai saat ini belum kelihatan luka berarti di Samsung Galaxy Z Fold 7 warna biru yang gua pegang ini. Ya memang hari-harinya dia dikasihin casing, tapi mungkin setengah dari pemakaiannya dia, casingnya yang dipakai itu hanya di bagian belakang aja, nggak dikasih di bagian depan. Buat kalian yang khawatir handphone foldable itu ringkih, sejak Galaxy Z Fold 6 yang gua jadi daily driver di tahun lalu, sampai Z Fold 7 yang tahun 2025 dan 2026 gua jadi daily driver, ternyata secara fisik masih oke. Kalau kalian lihat di depan layarnya ini ada kayak bocel-bocel, tenang aja, itu bukan layarnya, tapi screen protector yang emang belum sempet diganti. Karena sayang aja kalau mau ganti screen protector cepet-cepet ya, biarin aja nanti sampai rusak jelek banget kayak gitu. Ya, hitung-hitung kelihatan lah kalau emang dia dipakai hari-harinya kayak begini. Dan meskipun dia adalah handphone foldable yang punya mekanik bergerak kayak begini, gue sendiri nggak khawatir si handphonenya ini bakalan cepet rusak. Dibawa ke pantai masih aman, dibawa camping ke hutan masih aman, dan dibawa piknik kayak begini pun masih aman. Ditaruh di rumput sebenarnya juga masih aman. Karena memang peningkatan durability dari sebuah handphone foldable itu udah sebagus itu, terutama untuk si Samsung Galaxy Z Fold 7. Ya, hitung-hitung gue kayak berusaha meyakinkan ke kalian lah kalau Samsung Galaxy 7 ini secara durability ini oke banget. Ketika peluncurannya, Samsung Galaxy Z Fold 7 hadir dengan One UI 8 atau One UI 8. Tapi belum lama dia dapat One UI 8.5. Sama kayak Samsung Galaxy S series. Mulai dari S26, S26 Plus, dan S26 Ultra dapat One UI 8.5, dan nggak pakai lama Samsung langsung nurunin One UI 8.5-nya di Samsung Galaxy Z Fold 7 yang ada di tangan gue ini. Ada beberapa perbedaan dari segi software dan user experience, tapi gue masih bisa bilang One UI adalah UI atau software skin Android terbaik yang masih bisa kalian dapetin di skena perhandphonean Android. Ya bisalah dilawan sama ColorOS-nya Oppo atau sama Origin OS-nya Vivo, tapi buat gue pribadi, One UI masih jadi pilihan paling utama. Meskipun ketika dari One UI 8 ke One UI 8.5 itu ada beberapa perubahan, secara esensi dia kayak nggak ada banyak yang berubah. Ada fitur-fitur tambahan, AI tambahan, dan ada beberapa menu di kameranya yang berpindah tempat. But so far, so good. Pakai Samsung Galaxy Z Fold 7 itu masih nggak ada masalah. Secara performa juga chipset Snapdragon yang ada di handphone ini masih bisa banget untuk dipakai harian bahkan sampai main game. Yang game-game berat pun masih bisa dihajar di sini, apalagi game-game ringan kayak yang gua mainin sekarang. Tapi kalian perlu ingat, baterai di handphone ini itu cuma 4400 mAh. Ya sepengalaman penggunaan gua yang jarang main game di handphone ini, memang satu hari itu kayak hampir mepet. Jadi sekitar jam 7 malam atau jam 6 malam itu gua udah harus ngecas lagi si handphone ini. Dan kalau memang lagi agak jarang dipakai, bisalah selama satu hari pakai handphone ini. Jadi kalau kalian yang emang heavy user dan pengen pakai handphone ini satu harian penuh, power bank harus jadi teman kalian. Dan itu memang perlu banget untuk kalian pertimbangkan. 4400 mAh di zaman ketika handphone itu bisa sampai 9000 mAh adalah salah satu PR yang harus diperbaiki sama Samsung menurut gua untuk handphone ini. Terus hasil kameranya gimana? Di video review gua udah banyak jabarin hasil kameranya, gua juga udah banyak banget ngejabarin AI tentang Samsung Galaxy Z Fold 7 ini, tapi gue cuma pengen sedikit bilang ke kalian kalau hasil kameranya itu kayak nggak berubah sama sekali, masih sangat bagus dan masih sangat proper untuk ukuran tahun 2026. Dan sampai sekarang pun, hampir 1 tahun setelah dia rilis, kamera dari Samsung Galaxy Z Fold 7 masih reliable banget untuk dipakai ngonten. Ini gua pakai kamera belakang dan bisa gua ganti dengan kamera ultra wide. Ultra wide-nya di kondisi cukup cahaya, hasilnya kayak begini. Bagus ya, pemandangannya bagus, dan juga hasil videonya bagus. Ini 4K 30 fps. Masih kurang dekat, bisa juga pakai lensa telefotonya.
Absurd ya. Kayak begini, ini bagus banget dan bisa banget kalian pakai untuk konten ataupun dokumentasiin kerjaan kalian. Nah kalau ini kamera depan di layar depannya, layar luar ya, bukan layar dalam dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Cuma kamera depan ini sebenarnya bagus ya. Cuma lo selalu punya opsi untuk pakai kamera belakang ketika pakai Samsung Galaxy Z Fold 7. Gue udah pernah bikin videonya sebelumnya, lo lihat aja gimana caranya. Tapi itulah keuntungan pakai foldable sebenarnya, dengan menggunakan kamera belakang sebagai kamera selfie. Nah kalau ini kamera dalam Samsung Galaxy Z Fold 7. Ini adalah kamera yang paling tidak gue rekomendasikan untuk kalian pakai karena kualitasnya ini yang paling jelek. Mudah-mudahan di Samsung Galaxy Z Fold 8 ada peningkatan dan perbaikan untuk kamera dalam ini, karena kamera dalam ini sangat berguna banget untuk Zoom meeting, serius. Tapi kenapa kualitasnya yang paling kurang ya? So, is it worth to buy Samsung Galaxy Z Fold 7 di tahun ini? Mengingat sebentar lagi Samsung Galaxy Z Fold 8 akan keluar. Gue bisa bilang, iya, handphone ini tuh worth banget buat kalian beli. Tapi kalau budgetnya kalian ada, better tunggu sampai Samsung Galaxy Z Fold 8 keluar. Kenapa begitu? Kenapa harus mikirin budget? Karena tahun ini semua handphone harganya naik. Naiknya tuh signifikan ya. Kelas flagship itu kenaikannya bisa 3,5 juta sampai 5 juta. Tapi kalau kalian bisa dapat good deal di Galaxy Z Fold 7 dan kalian nggak masalah sama semua kekurangan dari Galaxy Z Fold 7, just go for it. Ini handphone yang bagus banget. Ya memang gue yakin ketika nanti Samsung Galaxy Z Fold 8 dirilis di Indonesia sama Samsung Indonesia, dia akan hadir dengan chipset yang lebih baru daripada si Z Fold 7. Tapi nggak apa-apa, karena kalau kalian yang masih pengen beli Z Fold 7, handphone itu masih mumpuni dan masih kuat banget untuk dipakai bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Gimana dengan kompetitornya yang lain? Ada yang secara lipetan dalamnya, krisnya itu lebih tipis, ada juga yang kameranya lebih bagus, ada juga yang secara baterai dia lebih gede. Tapi menurut gua Samsung Galaxy Z Fold 7 dengan One UI-nya dan semua yang dia kasih masih jadi my go-to foldable alias handphone foldable terbaik yang gua pilih untuk kalian pakai selama Samsung Galaxy Z Fold 8 belum keluar. Harusnya Oppo ngeluarin N6 ya buat jadi musuhnya. Sayang sekali nggak dikeluarin. That's it. Itu aja ya. Mudah-mudahan berguna buat kalian yang masih pengen tahu apakah Z Fold 7 ini worth buat dibeli apa nggak di pertengahan tahun 2026. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.